Nah, itu orangnya dateng. Kemana aja sih, ini udah telat banget loh. Maaf ya, aku telat, ini beli jajan dulu, lapar soalnya. Yaudah deh, langsung aja kita bahas materinya. Yuk, kalian udah sampai mana nih? Nah, kemarin kita kan udah bahas tentang ruang lingkup sejarah nih. Nah, kita tuh belum paham tentang sejarah sebagai kisah. Tolong jelasin kita dong. Nah, sebelumnya kalian udah tahu kan sejarah itu apa? Tahu dong, sejarah merupakan Kemarin kan kita udah bahas di tempat ini dengan jam yang sama. Kita bersama-sama membahas tentang sejarah. Sejarah merupakan kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah berasal dari kata sejarotun, histori, dan historia kan? Ya, betul banget. Kali ini kita bakal bahas ruang lingkup sejarah. Salah satunya adalah sejarah sebagai kisah. Kalian udah tahu nggak nih sejarah sebagai kisah itu apa? guys, aku izin pulang dulu ya. Oh, buru-buru banget nih. Oh, Iya, nggak apa-apa. Duluan ya. Iya, Hati-hati ya. Yaudah, aku jelasin ya. Sejarah sebagai kisah adalah cerita berupa narasi yang disusun dari memori, kesan atau tafsiran manusia terhadap kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah umumnya bersifat subjektif dan dapat disampaikan melalui dua teknik, yaitu lisan dan tulisan. Lisan adalah penuturan secara lisan mengenai sebuah kisah, dan tulisan adalah catatan bagaikan yang menceritakan kejadian yang telah terjadi. Sejarah sebagai kisah dapat diulangi dan ditulis oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, untuk mewujudkan sejarah sebagai kisah dapat diperlukan proses rekonstruksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni 1. Perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki penutur. Hal ini dapat terlihat dari kelengkapan kisah, gaya penyampaian, dan interpretasinya agar peristiwa sejarah yang disampaikannya. 2. Kemampuan bahasa yang dimilikinya. Bagaimana sang penutur membuat dan menyusun teks kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan agar ceritanya dapat tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, kepentingan yang diperjuangkan, beberapa inti penting yang akan dimaksudkan oleh sang penulis dalam inti cerita. Yang keempat, kelompok sosial di mana dia berada, lingkungan tempat ia bergaul, hubungan yang sesama atau statusnya, dari mana asal pencerita dapat mempengaruhi cara penulisan sejarah. Nat, kasih aku contoh dong tentang sejarah sebagai kisah biar aku lebih paham. Oh, jelas bisa. Salah satu contoh sejarah sebagai kisah yaitu kisah Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Legenda Roro Jonggrang. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan. Rajanya berwujud raksasa dan namanya Prabu Baka. Prabu Baka memiliki ambisi besar bersama pasukannya. Ia pergi menyerang kerajaan Pengging. Karena diserang, Raja Pengging mengirim panglima perang kerajaannya, Bandung Bondowoso, untuk menghadapi musuhnya. Semangat perang yang dikobarkan Bandung Bondowoso membuat pasukan musuh bergerik-ngering. Tak butuh waktu lama, pasukan Prabu Baka akhirnya berhasil disumpas habis. Dan tinggallah Prabu Baka yang tersisa. Dengan amarahnya meledak, Prabu Baka berlari menerjang Bandung Bondowoso dengan ganas. Namun nahas, sang raksasa akhirnya tewas bersimpah darah terhantam senjata sakti Bandung Bondowoso. Dengan sorak-sorai Bandung Bondowoso bersama pasukan pilihannya menuju kerajaan Prambanan. Sesampainya di istana Prambanan, Bandung Bondowoso terkesima melihat seorang putri yang cantik tiada tara. Wahai putri nan cantik jelita, siapakah engkau? Tanya Bandung Bondowoso. Aku adalah Roro Jonggrang, putri Prabu Baka, jawab Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso merasa tak percaya, karena wanita cantik ini berbeda sekali dengan ayahnya yang seorang raksasa. Tapi karena sudah terlanjur jatuh hati, ia langsung meminangnya. Roro Jonggrang, maukah engkau jadi istriku? Setelah berpikir sejenak,
Roro Jonggrang menjawab, "Aku bersedia, tetapi ada syarat yang harus engkau penuhi. Buatkanlah aku sumur yang dalam dan 1000 candi dalam 1 malam. Jika engkau berhasil menyelesaikan keduanya sebelum fajar menyingsi, aku akan menjadi istrimu." Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun menyetujuinya. Pada malam yang ditetapkan, Bandung Bondowoso mulai menggali sumur seperti yang diminta Roro Jonggrang. Berkat kesaktiannya, ia pun berhasil menggali sumur yang dalam dengan singkat. Bandung Bondowoso lalu bergegas membangun 1000 candi. Dengan mengerahkan semua pasukannya, ia juga memanggil bala bantuan dari makhluk halus membantunya. Lewat tengah malam, bangunan 1000 candi sudah hampir selesai. Roro Jonggrang yang sempat menengok dari kejauhan pun mulai resah. Ia sebenarnya tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Roro Jonggrang lalu mengumpulkan penduduk desa untuk menumpuk lesung dan membakar jerami. Benar saja, ayam-ayam pun mulai berkokok bersaut-sautan dan warna langit terlihat merah semembara api. Mengira pagi sudah tiba, pasukan makhluk halus Bandung Bondowoso pun langsung berkaburan melarikan diri. Roro Jonggrang lalu datang menghitung jumlah candi. Ternyata kurang 1 candi lagi untuk bisa menjadi 1000 candi. Bandung Bondowoso tersadar kalau ia telah diberdaya Roro Jonggrang. Ia pun berang dan mengutuk Roro Jonggrang. Setelah dikutuk, Roro Jonggrang sungguh berubah menjadi arca yang menggenap 1000 candinya. Arcanya kemudian dikenal orang sebagai Arca Roro Jonggrang. Makasih banget ya Nadia. Kita ke kantin yuk. Yuk.